warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanak sadanya, kembali lagi dengan saya Mbak Fira Sabrina. Masih dalam rangkaian kegiatan Galewong Fest. Kali ini sudah hadir bersama kita Bundo-Bundo Nagari Kamanghilia. Selamat siang Bundo-Bundo. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat tentu ya? Tetap semangat. Oke, baik. Sebelum kita lanjut bincang-bincang, mari kita dulu perkenalan sama Bundo-Bundo ini. Ini ada Bundo perwakilan rantau ya Bundo. Ya. Dengan Bundo siapa Bundo? Bundo Faridmi, kampung dari Danau Baru, merantau dake di Padang. Oke, Bundo Emi ya Bundo. Nah, saya Bundo perwakilan dari Bundo kan. Nama Nur Hayati dari Batu Beraguang, tinggal di Kamang. Oke, nah selanjutnya Bundo. Mimi Erianson dari tim penggerak PKK Nagari Kamanghilia. Oke, nah selanjutnya Bundo. Ya, saya Firfira Septa, biasanya di Padang, tapi 2,5 tahun menghabiskan masa pensiun di kampung. Saya berasal dari Batu Beraguang, suku Caniago. Oke, nah untuk itu kita mau bincang-bincang sama Bundo nih, mau anak putih bungsu nih mau kepo nih sama Bundo-Bundo yang ada di sini. Nah sebelumnya kita mau kepo dulu nih Bundo tentang gimana kehidupan Bundo dulu waktu jadi putih bungsu. Boleh Bundo? Ya. Baik, pemirsa Kamang TV semua, ini mengulang kembali cerita waktu kecil. Memang menceritakan waktu kecil itu sangat indah sekali, walaupun kita udah 60 nih sekarang. Jadi waktu itu saya SD itu di kampung di Batu Beraguang itu, dan SD-nya tuh di Danau Baru. Nah setiap setelah itu selesai SD, SMP-nya di Padang. Nah waktu di Padang itu pulang biasanya naik angkot. Itu angkotnya kadang-kadang ke Koto Panjang dan kadang-kadang juga ke Pintu Koto. Tapi lebih seringnya ke Koto Panjang karena bako tinggal di situ, bakonya di situ. Jadi biasanya kalau agak terlambat pulang, biasanya bako bisa mengantar karena takut dulu belum ada listrik seperti ini, jalannya masih tanah, dan juga musim hujan biasanya berlubang gitu kan. Nah setelah itu dari Koto Panjang itu ke Batu Beraguang tuh kira-kira karena langkah kita masih kecil ya, SMP itu masih kecil, jadi ya kadang-kadang sampai 30 menit baru sampai di Batu Beraguang. Nah akhirnya di jalan itu banyak orang ya, karena tidak seperti sekarang ada sepeda motor. Bahkan Batu Beraguang itu dulu dikenal negeri yang tidak ditempuh roda, saking jarangnya. Nah, dari kiri perjalanan itu ditempuh dan berjalan kaki kiri kanan, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang bisa kita sapa mama, ete, apa, dan nenek seperti itu. Nah itu tuh kadang-kadang kita gimana ya, takut salah ya menyapu di kiri kanan kita dulu juga. Tapi ingat waktu dulu ibu dan ayah dan orang-orang sekitar yang menganggap kita semua ini seperti anak-anak beliau gitu kan. Jadi kalau gitu, oh ini salah, kita panggil mama, kalau ini panggil papa. Kadang-kadang kan bukan orang tua kita yang menasihati, oh itu bukan panggil mama, panggil bapak gitu kan. Jadi kita itu ingat, kadang-kadang waktu pulang itu memang itu perlu diingat karena takut salah menyapa kan. Nah akhirnya seperti itulah, kita sapa nek gitu. Tidak hanya seperti itu. Jadi kalau mereka nenek itu atau ete itu sedang menangguk bada ikan gitu, oh gitu, lai banyak ikan teh, lai gadang. Jadi kita diajarkan juga Untuk bertanya seperti itu, tidak hanya menyapa atau berdiri sebentar agak beberapa detik lah gitu kan. Atau kalau ada nyaki gitu kan, kakek dalam bahasanya, dia bersepeda, kadang-kadang si kakek juga turun karena kita menyapa, oh siako, anak siako itu, oh yo, dikasih tahu anak siapa. Dan itulah memang perjalanan pulang tuh yang harusnya 30 menit bisa 1 jam karena kita menyapa. Tapi itulah keindahannya waktu kecil. Nah sekarang kadang-kadang pengen mengulang seperti itu lagi, tapi kadang-kadang banyak yang nggak tahu, jadi banyak wajah-wajah baru. Tapi kan mungkin sebenarnya wajah lama juga, tapi karena udah banyak merantau, jadi kadang-kadang rindu lagi seperti itu. Mungkin ya kita mungkin perlu dibudayakan lagi ya, seperti itu. Kayaknya seperti asyik untuk asik, bertegur sapa dengan ibu-ibu di sekitar. Jadi kita lebih dekat, lebih berkomunikasi
sehingga kita ingat, oh ya ini ibu ini tinggal di situ, mama ini tinggal di situ, kita pernah ketemu. Jadi walau untuk mengulang lagi, oh ya, karena kita tidak hanya sambil lewat sambil jalan kan, tapi juga menyapa beliau dengan berhenti barang ada 3 detik atau 4 detik sekedar mendengarkan aktivitas beliau. Mungkin itu yang baru bisa kami sampaikan. Iya Bunda, makasih Bunda itu untuk pengalaman. Nah tadi kan Bunda cerita tentang bagaimana orang tuanya ngajarkan panggil mama, panggil ini. Nah kalau Bunda ini sendiri gimana nih pengalamannya tentang hal itu? Oh ya, barangkali masih terkait dengan tegur sapa. Terus nanti sepertinya kita walaupun tidak di rumah, di luar pun kita ketemu orang tua. Jadi orang tua kita itu banyak. Jadi ada pengalaman dulu waktu saya bonceng dengan orang tua dari Danau Baru ke Kota Panjang, boncengan. Jadi orang tua laki-laki kan tidak melihat kita di belakang. Jadi ada berpapasan dengan orang kampung. Saya udah senyum, udah ketawa, udah mengangguk. Tapi karena tidak kedengaran sama orang tua laki-laki, saya ditepuk gitu. Sapu orang tua. Aduh disapu. Jadi begitu betul orang tua dulu itu mengajarkan kita supaya menyapa orang. Jadi tegur sapa itu penting sekali. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Umi tadi. Kedua, itu orang tua kita itu tidak saja di rumah. Jadi saya pernah juga dipukul pakai lidi ranting surian oleh mungkin alurnya alur mama ini, tapi bukan mama rumah istilahnya. Kalau mama rumah itu kan saudara ibu betul kan. Jadi mama agak jauh lah. Karena mungkin dilihatnya kita masih main-main juga sore, waktu itu kan hujan. Beliau ambil ranting surian itu digertak sambil kayak mukul, belum juga pulang gitu kan. Kita akhirnya bapugeh lari pulang istilah. Sampai di rumah itu kita kan ngadu cerita. Itu kita nggak dibela itu. Kita malah ya udah pantas kamu nggak pulang juga, udah sore hari. Jadi ternyata itulah orang tua itu tidak ada di rumah, tapi banyak juga orang tua di luar. Jadi rasanya kalau kita dengar berita ada anak mengadu di rumah belum jelas, kadang-kadang nanti bisa berprasangka negatif, nanti dituri lo orang tua. Jadi alhamdulillah waktu itu kita merasa orang tua itu banyak yang mengasih tahu. Jadi sebenarnya kita menginginkan itu juga lah sebenarnya kunci sekarang. Ada kearifan lokal yang bisa kita jaga. Tapi memang ini bukan hanya kepada yang tua, termasuk yang kita juga. Jadi ada timbal balik lah. Yang tua yo kalau nak menyapu ya terpaksa dipacian. Dima tinggal harus ngomong begitu. Jadi kalau nak ada menyapu tuh terpaksa paci. Tapi orang-orang tua yang di rumah tetap ajarkanlah anak-anak kita menyapa. Barangkali itulah yang hidup masa kecil yang harus kita pertahankan. Harus ada kerjasama antara piti bungsu dan bundonya untuk saling tegur sapa. Sebagai tambahan juga tadi, karena kita seperti itu kita merasa aman di jalan itu, karena di kiri kanan kita ada mama, ada bapak, ada punya aki, ada uci, nenek, dan beliau tahu pasti si anak siapa kita, di mana rumah kita, dan bahkan tahu sampai nenek-nenek kita gitu kan. Jadi merasa aman. Jadi kita pulang dengan aman walaupun kita sendiri berjalan pada usia yang masih kanak-kanak ya. Karena kita dilindungi oleh mereka semua. Nah nih untuk Bundo Nur, kan kita Vira sebagai putih bungsu nih kepo nih, seharusnya idealnya kita di zaman sekarang putih bungsu tuh harus kayak gimana nih Bunda? Terima kasih kepada Vira. Baiklah, pada kesempatan ini kami sebagai Bundo Kanduang, apa yang telah diceritakan oleh bundo-bundo tadi, saya juga mengalami dulu apa saja. Namun demikian sekarang mungkinkah itu perubahan waktu atau bagaimana? Tapi dengan adanya Gelewang sekarang, kami bersyukur dan berterima kasih. Salah satunya akan membudayakan baju kurang basiba. Jadi yang pertama masalah pakaian, berarti baju kurang basiba. Kadangkala di antaranya kita ini baik putih bungsu dan termasuk juga orang tua itu adalah memakai baju kurang pergi barale itu terutama sekali. Jadi dengan adanya lomba kemarin itu saya sudah berpesan kepada semua peserta di waktu di kantor Wali Nagari, kitalah yang satu-satunya dulu yang maju ke depan untuk berbaju kurang dan bisa dibudayakan kearifan lokal kita di Kamaidia.
Jadi memang putih bungsu sekarang mungkin beda dengan kita zaman dahulu, itu tahun 60-an, 70-an. Memang diharapkan sekali bagaimana putih bungsu itu yang pertama sekali tadi berpakaian. Berpakaiannya itu adalah baju kurung dan juga agak longgar, tidak membentuk tubuh. Sudah itu tersebut dengan istilah sumbang dua balik. Mungkin yang pertama cara bicaranya, berbicara dengan orang tua, bagaimana bisakah kita langsung aja bicara atau kita menunggu dulu perkataan kesempatan kita bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bicara pada orang tua kita atau kepada mama atau kepada yang besar dari kita atau pada sayang pada adik. Jadi ada tutur kata yang baik. Memang itu kita bersama merupakan kewajiban kita di Kamanggilia. Apakah dengan bundo-bundo yang merantau atau bapak-bapak yang merantau, itu kita bersama tugas kita. Setelah itu ada sumbang duduk. Misalnya bagaimana seorang putih bungsu duduk, itu ya basimpuh. Jadi tidak ada yang istilahnya baselo, tidak ada istilahnya yang mau jual. Tapi kalau lah panek bana mungkin kalau orang tua boleh. Terus lagi pakai naik kendaraan, itu kan biasa saja. Putih bungsu itu duduknya di belakang, itu kan tidak wajar rasanya duduk mengangkang di belakang. Seharusnya bagaimana seorang perempuan putih bungsu di Ranah Minang, apalagi di Kamang tuh duduknya yang sopan. Setelah itu lagi ada istilahnya sumbang itu makan. Di waktu makan itu bagaimana kita di zaman nenek-nenek dulu makan itu siapa yang dulu menambah nasi? Yang tua. Baru kita yang kecil. Kalau sekarang keenakan saja ngambil sendiri. Apalagi dengan ada tamu. Ya, sudah banyak itu yang kita lihat keadaan situasi dan kondisinya. Jadi lagi istilahnya lagi sumbang mato. Ada sumbang mato. Mato awakku kan boleh mencalik. Memang disuruh ada Allah kan. Tapi bahas sumbang mato ko mencalik ke orang banyak mungkin mencalik dari padusi karena laki-laki mungkin awak datang ke rumah seseorang. Datang ke rumah seseorang tuh mencari gitu itu termasuk sumbang dua balik juga. Jadi pada kesempatan itu memang jauh beda masa dahulu di mana bundo lahir tahun 50 umur kini lah 70. Memang begitulah zaman perubahan sekarang. Kalau kita tanyakan siapa yang salah, enggak tahu semua kita mungkin. Nah, apakah orang tua, apakah kakaknya, apakah kita, apakah mama, apakah kemenakan. Jadi memang itulah tugas kita pada kesempatan ini untuk kembali lagi pada masa yang lalu. Bagaimana caranya kita adakan pelatihan. Seperti kemarin ini ada Angkuyus Datuk Prapatih yang didatangkan ke sini. Bagaimana teratiknya anak muda, teratiknya anak padusi tadi, ia memang tergantung kepada kita bersama. Nah, itu kira-kira dari Ibu dulu sebentar. Jadi sangat lengkap ya penuturan Bundo tentang gimana etika kita sama orang tua, sama bagaimana makan, bagaimana cara duduk. Jadi seharusnya putih bungsu zaman sekarang itu harus menerapkan itu kembali dan melestarikannya ya Bundo. Iya. Oke, baik. Nah nih kita minta untuk pandangan Bundo Mini nih untuk apa sih program tim PKK nantinya untuk melestarikan ini nantinya adakah atau udah ada rancangannya nih Bundo? Baik, terima kasih Vira. Kalau dari segi PKK itu kalau di Nagari itu tim penggerak PKK. Nah, tugasnya itu membantu pemerintahan Nagari dalam pembangunan. Pembangunan apa saja? Salah satunya tentu saja pembangunan pemuda remaja di Nagari. Nah, dari PKK itu yang bertugas untuk membina pemuda dan remaja itu dari Pokja 2. Pokja 2 pembinaan anak remaja melalui pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, sekarang kita itu kan mau tidak mau, suka tidak suka dan di luar kendali kita,
kita itu terdampak dengan teknologi, kemajuan teknologi, sehingga apabila kita tidak berhati-hati, pemuda atau remaja kita akan terdampak, bisa berdampak negatif dan terjadi perilaku menyimpang pada remaja tersebut. Maka tim penggerak PKK di Nagari bertugas melakukan pembinaan baik terhadap remajanya sendiri maupun terhadap orang tua. Bagaimana orang tua menjaga anak dan remajanya supaya bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan yang di sekolah saja, tapi juga di rumah tangga. Karena sebagian besar waktu anak itu adalah di luar sekolah dan itu di bawah pantauan, di bawah bimbingan dari orang tua. Nah, teknologi itu tidak bisa kita katakan berdampak negatif. Teknologi itu sangat banyak dampak positifnya. Itu guru-guru sekarang ini juga memanfaatkan teknologi untuk memberikan materi pelajaran. Anak-anak disuruh mandiri untuk mendapatkan materi pembelajaran melalui media internet atau digital. Nah, itu orang tua harus mendampingi. Jangan dibiarkan saja anak memanfaatkan handphone atau gadgetnya di luar kendali kita. Sekali-sekali harus kita pantau. Jadi perilaku menyimpang yang terjadi di luar sana itu lebih banyak disebabkan oleh kelalaian orang tua terhadap anaknya. Orang tua sudah sibuk sendiri, anak diberi HP sendiri, orang tua punya HP sendiri. Kemudian ketika kita melarang anak untuk melakukan hal-hal yang negatif melalui media internet tersebut, orang tua jangan melakukan hal yang memang kita larang sebenarnya. Jangan kita hanya bisa melarang sementara kita tetap mengerjakan. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Bundo, bahwa kita harus memberi contoh, contoh yang baik. Jangan hanya bisa memberikan melarang anak, tetapi orang tua sendiri tidak bisa memanage perilakunya sendiri. Itu kemudian program Pak Wali Nagari juga akan memberikan sebuah program kegiatan sekolah keluarga. Sekolah keluarga, di mana di dalam sekolah keluarga tersebut nanti akan dihadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya terkait bagaimana mengelola keluarga, sebuah keluarga, bagaimana mendidik dan mengasuh anak, bagaimana menerapkan perilaku beragama, beradat, dan hal-hal yang lain yang memang diperlukan untuk membina sebuah rumah tangga. Barangkali demikian dulu ya. Oke, baik Dun Sanak Saudara, setelah kita dengar paparan dari Bundo-Bundo, mari kita minta closing statement nih dari Bundo. Silakan Bundo. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dibuat satu statementnya bahwa apa yang telah kita sampaikan bersama tadi Bundo-Bundo itu kita memperkirakan yaitu kearifan lokal di Nagari Kamangilia terhadap putih bungsu yang ada. Itu adalah merupakan tugas kita bersama dari Nina Mama, dari alim ulama Cadia Pandainya, termasuk Bundo Kanduang di rumah Gadang, dan juga kepada orang tua yang lebih utama dalam pembelajarannya, termasuk yang disampaikan oleh Ibu Ketua PKK tadi, itu semuanya berasal dari rumah tangga. Marilah kita semua dari Kamangilia untuk membina generasi muda yang akan datang. Nah, Bundo yang lain ada yang mau menambahkan? Iya, mungkin berangkat dari 2,5 tahun saya berada di kampung, ada satu hal yang memang banyak kita mendengar daripada berbicara. Jadi maksudnya begini, karena kan dengan sekian tahun tidak di kampung, banyak hal yang harus dipelajari lagi gitu. Jadi mungkin lewat Bundo Kanduang kami juga mungkin perlu dinasihatilah, karena udah sekian 40 tahun lebih kita nggak di sini dan nggak banyak yang nggak tahu. Jadi orang rantau, coba kita manfaatkan Bundo Kanduang untuk bertanya tentang sesuatu ya, seperti di Sumbang 12 dan
apa-apa yang penting dilakukan seperti kearifan lokal. Mungkin itu Vira, makasih. Oke. Bunda Boleh yang tambah. lain mau menambahkan Bunda? Oke, baik, terakhir boleh Bunda ini. Ya, jadi statementnya kami itu untuk penutup kali ya. Ingin membacakan ini mungkin juga sudah diketahui semua orang, tapi perlu kita ulang-ulang. Elok tapien dek nan mudo, elok nagari dek pangulu, elok musaji dek tuanku, elok rumah tanggo dek bundokan. Oke, baik Bunda. Terima kasih Bunda telah meluangkan waktunya di sini bersama Vira. Oke, baik dan sanak sadonya, demikianlah bincang-bincang kita sama bunda-bunda di Nagari Kamang Hilir. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.